Om Swastiastu, perkenalkan saya Agatha Nadia Rianto dengan NIM 2002612186. Pada saat ini, saya sedang bertugas di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai critical care medicine. Critical medicine sendiri merupakan sebuah pelayanan yang terspesialisasi dalam menangani pasien dengan kondisi life-threatening dan membutuhkan pelayanan komprehensif dan membutuhkan monitoring secara konstan. Pemberian pelayanan komprehensif dan monitoring ini dilakukan karena pasien-pasien ini sedang dalam kondisi yang mengancam jiwa. Kemudian, salah satu unit yang menangani atau di bidang critical medicine sendiri adalah ICU atau Intensive Care Unit, di mana menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778 Tahun 2010 menjelaskan bahwa ICU adalah suatu unit dengan pelayanan observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit ataupun cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dunia. Untuk intensive care unit sendiri adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dunia. Intensive Care Unit sendiri menyediakan kemampuan dan sarana, prasarana, serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf medik, perawat, dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ICU sendiri memiliki staf khusus. ICU sendiri ini merupakan salah satu bidang critical care medicine yang menangani pasien dengan penyakit berat dan ditangani oleh tim interprofesional. Tim ini terdiri dari intensivis, kemudian berbagai dokter spesialis sesuai dengan penyakit yang dialami pasien, kemudian dari perawat sendiri, kemudian apoteker, ahli gizi, fisioterapi, dan juga teknisi alat yang tersedia di ICU sendiri. Kemudian untuk leader pada ICU sendiri adalah seorang intensivis yang sudah terlatih di bidang critical care medicine, yang nantinya intensivis yang sebagai leader ini akan membuat keputusan terhadap tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Kemudian seperti yang sudah disebutkan juga, ICU ini harus memiliki alat-alat penunjang kehidupan dasar pasien. Jadi sebuah ICU itu harus memiliki peralatan dasar yang meliputi ventilasi mekanik, alat ventilasi manual, dan alat penunjang jalan nafas, alat hisap atau suction, peralatan akses vaskular, peralatan monitor invasif dan non-invasif, defibrilator dan alat pacu jantung, alat pengatur suhu pasien, peralatan drain toraks, pompa infus, dan pompa siring. Kemudian peralatan portable untuk transportasi tempat tidur khusus lampu untuk tindakan dan continuous renal replacement therapy. Seperti pada gambar ini bisa ditunjukkan di sini adalah untuk ventilatornya atau alat yang mengatur pernapasan pasien. Kemudian ada juga monitor untuk melihat tanda-tanda vital pasien yang biasanya juga disertai dengan tensimeter untuk melakukan pengecekan tensi ataupun kemudian di sini di monitor ini biasanya juga ditunjukkan adanya SpO2, respiratory rate pasien, heartbeat pasien, dan juga tekanan darah pasien. Kemudian ada juga akses vaskular yang biasanya nanti melalui IV catheter ini yang bisa dipasang di perifer ataupun di sentral. Kemudian terdapat juga dari yang tadi yang disebutkan siring pump, kemudian suction yang biasanya terletak di sini. Kemudian biasanya pasien juga dipasangi nasogastric tube untuk nutrisinya. Kemudian endotracheal tube untuk respirasinya. Kemudian di ICU juga harus tersedia dari EKG, EEG. Kemudian ada juga
plur evac, yaitu untuk drainase dari torak. Untuk pelayanan dasar pasien ICU sendiri, kebutuhan pelayanan kesehatan pasien ICU adalah tindakan resusitasi yang meliputi dukungan hidup untuk fungsi-fungsi vital seperti airway atau fungsi jalan nafas pasien, breathing, fungsi pernapasan, kemudian circulation dan brain yaitu fungsi otak, serta fungsi-fungsi organ lain yang dilanjutkan dengan diagnosis dan terapi definitif sesuai dengan pasien yang terdapat di ICU. Untuk kriteria pasien yang akan dimasukkan ICU adalah pasien-pasien yang sedang sakit kritis. Jadi tidak semua pasien akan dimasukkan ke intensive care unit. Di mana untuk kriterianya sendiri adalah yang pertama adalah pasien dengan fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, ataupun profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta memerlukan perhatian yang teliti agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan terus-menerus serta terapi titrasi. Kemudian yaitu yang kedua adalah pasien dalam bahaya mengalami dekompensasi fisiologis sehingga memerlukan pemantauan ketat dan terus-menerus serta dilakukan intervensi segera untuk mencegah timbulnya penyulit yang merugikan. Pada keadaan di mana terdapat keterbatasan ICU, maka pasien-pasien ini akan diprioritaskan, di mana terbagi menjadi 3 prioritas, di mana prioritas pertama adalah kelompok ini merupakan pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, seperti dukungan atau bantuan ventilasi dan alat bantu suportif organ atau sistem yang lain, infus obat-obat vasoaktif kontinu, obat antiaritmia kontinu, pengobatan kontinu tertitrasi, dan lain-lainnya. Contoh dari pasien prioritas 1 ini adalah pasien pasca bedah kardiotorasik, pasien sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. Institusi setempat dapat membuat kriteria spesifik untuk masuk intensive care unit seperti derajat hipoksemia, hipotensi di bawah tekanan darah tertentu. Kemudian, untuk pasien prioritas 2 ini merupakan pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU. Sebab pasien sangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera, misalnya pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter. Contoh pasien seperti ini antara lain mereka yang menderita penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat, atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Terapi pada pasien prioritas 2 ini tidak mempunyai batas karena kondisi mediknya senantiasa berubah. Untuk pasien prioritas 3 adalah pasien sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh bagi pasien ini sangat kecil. Contoh pasien ini antara lain pasien dengan keganasan metastatik disertai penyulit infeksi, pericardial tamponade, sumbatan jalur nafas atau pasien penyakit jantung, penyakit paru terminal disertai komplikasi penyakit akut berat. Pengelolaan pada pasien golongan ini hanya untuk mengatasi kegawat daruratan akutnya saja dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. Berikutnya, kita akan membahas secara garis besar mengenai terapi yang dilakukan seorang intensivis pada intensive care unit, yaitu yang dengan singkatan FAST-HAC-SPID. Pelayanan di ICU sendiri meliputi sebuah singkatan yang disebut juga sebagai FAST-HAC-SPID, di mana F ini adalah untuk feeding, A analgesia, S sedasi, T thrombophilaxis, H head up position, U ulcer prophylaxis, G glycemic control, S spontaneous breathing trial, B bowel care, I indwelling catheter removal, dan D de-escalation of antibiotics. Di mana untuk feeding ini dapat dilakukan baik secara enteral ataupun parenteral. Di mana secara enteral ini pasien dapat memakannya secara langsung ataupun dapat menggunakan penggunaan nasogastric tube. Kemudian untuk parenteral sendiri, nutrisi biasanya dimasukkan melalui intravena catheter ataupun central venous catheter. Kemudian yang kedua adalah A, yaitu analgesia. Di sini adalah
untuk menilai dari rasa nyeri yang pasien rasakan serta penanganan nyeri pasien, yaitu menggunakan obat-obatan analgesik seperti fentanyl ataupun paracetamol dengan dosis 1000. Kemudian selanjutnya adalah S, sedasi, di mana di sini klinisi menilai GCS pasien atau tingkat kesadaran pasien atau melakukan pemberian sedasi agar pasien lebih tenang. Pemberian sedasi ini dapat berupa midazolam ataupun obat-obat sedasi lainnya. Kemudian yang keempat adalah T, trombofilaksis, di mana trombofilaksis ini dapat dilakukan secara farmakologi ataupun non-farmakologi. Di sini akan dilakukan penilaian terlebih dahulu dengan Wills score. Kemudian untuk terapi biasanya lebih dipilih untuk non-farmakologi, yaitu dengan perubahan secara mekanik posisi pasien seperti miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Kemudian yang kelima adalah head up position, di mana di sini bed dari pasien di bagian kepala akan ditinggikan sekitar 30 derajat sampai dengan 45 derajat, di mana tujuan dari head up ini adalah mencegah untuk aspirasi dan pada pasien-pasien dengan cedera kepala ataupun pasien-pasien stroke akan meningkatkan venous return. Sehingga diharapkan tekanan intrakranial pasien akan turun. Kemudian yang selanjutnya adalah U, ulcer prophylaxis, yaitu untuk mencegah terjadinya ulkus pada lambung. Di sini pencegahan ini dapat dilakukan dengan pemberian nutrisi secara berkala, serta ataupun pemberian obat-obatan seperti omeprazol, sucralfate untuk mencegah ataupun juga PPI untuk mencegah terjadinya tukak lambung. Kemudian yang selanjutnya adalah G, glycemic control. Di sini di mana diharapkan dilakukan pemeriksaan gula darah pasien setiap harinya di jam yang sama. Kemudian di sini juga diharapkan target glikemik pasien itu kurang dari 150 mg per dl. Kemudian yang selanjutnya adalah spontaneous breathing trial, di mana pasien-pasien nantinya akan dicabut dari ventilator. Sehingga kita sebagai klinisi harus mencoba dulu apakah saat kita menurunkan fraksi oksigen, apakah SpO2 pasien menjadi menurun, ataupun saat ekstubasi apakah pasien bisa bernafas spontan sendiri, ataupun apakah nantinya jika tidak bisa kita harus melakukan intubasi kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah bowel care, di mana kita di sini menilai dari bowel movement-nya apakah bising usus normal pasien, apakah ada pembesaran pada abdomen pasien, kemudian menilai juga BA buang air besarnya pasien, bagaimana konsistensinya, kemudian apakah pasien hari itu sudah buang air besar. Kemudian yang selanjutnya adalah I, yaitu indwelling catheter removal, di mana pada umumnya pada pasien-pasien di ICU dilakukan pemasangan kateter seperti dari CVC atau central venous catheter ataupun intravena catheter pada vena-vena perifer ataupun pemasangan nasogastric tube ataupun pemasangan urine catheter, di mana nantinya saat pasien akan dipindahkan ke ruang rawat ataupun dipulangkan, di mana kateter ini harus dicabut ataupun kateter ini harus diganti secara berkala. Seperti nasogastric tube sendiri harus diganti sekitar 2 minggu secara berkala. Kemudian yang selanjutnya adalah D, yaitu drug de-escalation atau penurunan pemberian obat-obatan atau khususnya adalah antibiotik. Di mana dimaksud dari de-escalation dari antibiotik ini adalah yang pertama adalah penghentian dari pemberian antibiotik spektrum luas yang digantikan dengan antibiotik sesuai dengan hasil kultur pasien. Di mana antibiotik spektrum luas sendiri harus diberikan seperti ceftriaxone, maksimal pemberian adalah 5 hari. Kemudian penanganan di ICU sendiri menurut Fast Heartbeat ini dibagi menjadi 2, yaitu pemberian
obat-obatan atau terapi farmakologi dan juga penanganan non-farmakologi. Jadi untuk yang terapi non-farmakologinya sendiri yaitu seperti head up, pemberian nutrisi, pemberian cairan, kemudian trombofilaksis secara mekanik, kemudian pemasangan kateter-kateter, serta bowel care seperti penilaian konsistensi BAB pasien ataupun penilaian dari glikemik ataupun ya yang di sini oksigenisasi. Sekian presentasi tentang critical care dari saya. Semoga presentasi ini berguna bagi semua yang menonton.